Baik, selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi gini Pak, saya mau berbincang-bincang sedikit tentang kesulitan atau masalah yang saya temukan di saat proses pembelajaran di kelas 7C. Oke, sebelumnya boleh saya tahu tujuan percakapan kita ini nanti apa kira-kira Bu? Harapan saya setelah ngobrol dengan Bapak itu saya akan mendapat suatu gambaran atau solusi terhadap kesulitan dan masalah-masalah yang saya temui pada saat kegiatan belajar di kelas. Oke, Ibu mengajar di kelas 7C. 7C. Jumlah siswanya kira-kira berapa Bu? 34. 34 orang. Nah, bisa Ibu ceritakan Bu, situasi apa yang Ibu hadapi saat ini Bu? Jadi begini Pak, kalau misalnya saya itu ngajar di kelas 7C itu yang tampak itu anak-anak di 7C agak kurang semangat, terus kurang antusias, dan juga mereka tuh cenderung bosan dengan kegiatan belajar yang kami lakukan. Dan juga pada saat saya menggunakan diskusi, anak-anak itu banyak yang protes tentang pembagian kelompok yang saya lakukan. Mereka nggak setuju, terus lebih ke saya nggak mau Bu sekelompok sama si A gitu, saya maunya sama si B satu kelompoknya gitu. Jadi saya sulit sekali untuk mengatasi hal-hal tersebut. Baik, berarti boleh saya simpulkan ya Bu, Ibu mengalami sebuah situasi kesulitan terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah, kemudian pembagian kelompok belajar yang mungkin belum sesuai bagi siswa itu sendiri ya, sehingga pembelajaran tidak efektif. Nah seperti itu ya Bu. Iya. Lalu adakah langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Selanjutnya itu sepertinya saya harus melakukan perubahan terhadap pembelajaran ke depannya, dan juga saya butuh bantuan Bapak untuk mensupervisi saya supaya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oke, baik Bu Dian. Boleh saya tahu Bu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Tujuan pembelajaran untuk pertemuan besok itu peserta didik memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, sudah ada Bu modulnya Bu? Sudah, ini Pak modulnya. Oke, saya lihat dulu ya Bu. Oke. Nah, menarik sekali ya modul ajar yang Ibu sudah berikan kepada saya ini. Lalu dalam supervisi kali ini ya Bu, area apa yang ingin Ibu kembangkan sehingga nanti ada kompetensi yang meningkat dari Ibu? Yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama diferensiasi pembelajarannya, kemudian yang kedua KSI. Jadi yang ingin dikembangkan itu diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial emosionalnya ya. Menarik sekali Bu. Lalu saya ingin tahu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mengembangkan diferensiasi pembelajaran itu sendiri? Untuk diferensiasi pembelajaran itu saya fokus ke proses dan kontennya Pak. Jadi untuk konten itu saya sudah mempersiapkan video pembelajaran, itu saya cari di YouTube. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan bahan ajar yang saya print out dan saya bagikan ke anak-anak supaya referensi belajarnya bukan hanya dari buku yang dipinjam dari perpustakaan. Kemudian saya juga sudah membuat RKPD interaktif menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk yang diferensiasi pembelajaran di proses itu saya sudah membentuk kegiatan siswa dua. Ada yang diskusi, jadi anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dan ada yang tugas mandiri. Oh iya, menarik sekali ya Bu yang sudah Ibu siapkan. Lalu untuk kompetensi sosial emosional Bu? Untuk KSE-nya itu sudah terintegrasi di RPP atau di modul ajar. Oke. Nah, jadi ada dua ya Bu, dua yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial emosionalnya. Nah, lalu
kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu ini dalam mewujudkan rencana aksi Ibu tadi? Adakah? Untuk orang atau yang bisa membantu saya itu saya rencananya mau minta bantu sama rekan kerja saya yang memang punya kemampuan lebih di aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Oke. Nah lalu saya pengen tahu nih, kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana yang Ibu tadi sebutkan? Sesegera mungkin, Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi Ibu sudah berkomitmen nih untuk langsung segera melakukan apa yang tadi Ibu sudah rencanakan ya Bu. Kita sudah ketemu poinnya pembicaraan hari ini bahwa Ibu, saya ulangi lagi, akan melakukan diferensiasi pembelajaran terutama untuk konten dan proses. Kemudian nanti ada juga KSD ya Bu yang sudah terintegrasi. Lalu Ibu akan menyelesaikannya sesegera mungkin untuk mempersiapkan semuanya karena tadi sudah berkomitmen. Nah, kapan Bu Ibu bisa bukan Ibu bisa, kapan kita bisa melaksanakan proses simulasi ini? Besok kebetulan saya punya jadwal di 7 jam ke-8 dari 9. Oke, saya hadir di kelas Ibu. Semoga nanti saya juga dapat belajar banyak dari proses ini mempelajari, dan saya tidak sabar lagi nih untuk lihat perkembangan yang sudah kita bicarakan hari ini. Ya, ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup. Oke, berarti sudah ketemu ya Bu poin pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ini dapat sedikit membantu apa yang jadi permasalahan Ibu. Nanti setelah supervisi kita melakukan percakapan lagi Bu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Dian. Selamat pagi. Sebelum kegiatan belajar kita dimulai, ada baiknya kita mulai dengan doa bersama ya. Siapa yang mau pimpin doanya? Oke, silakan Kak. Iya. Yang nggak hadir hari ini siapa ya? Lydia. Kemana dia? Hadir. Sakitnya udah berapa hari? Baru tadi. Hari? Baru tadi. Oh, hari apa? Terus? Dua aja? Kita doakan semoga Lydia lekas sehat ya, dan dia bisa berkumpul bersama kita lagi untuk mengikuti pelajaran. Baik, siap belajar hari ini? Ya. Kalau siap, coba. Hari ini tuh kita akan mempelajari materi baru setelah di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang permintaan dan penawaran ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memainkan satu game edukasi, yaitu permainan apa kemarin? Yang ya. Nah, di materi olahraga kemarin itu kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Ada yang masih ingat nggak permintaan itu apa? Permintaan Masih? Siapa yang bisa? Coba satu, silakan itu. Ya, silakan aja. Permintaan merupakan keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Oke, bagus sekali ya. Penawarannya ada yang masih ingat? Najwa tadi sudah menyebutkan pengertian permintaan, bahwa permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen yang mana disertai dengan kemampuan untuk membeli. Penawaran ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Najwa lagi, ayo silakan Najwa. Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli kepada konsumen pada waktu dan pada tempat tertentu. Oke, bagus ya. Jadi penawaran adalah jumlah barang yang siap dijual atau yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang faktor-faktor produksi. Sebelumnya Ibu pengen tanya dulu, kalian pernah
Di mana Viro? Di SD jualan ya. Vironya jadi penjual atau pembeli? Menengok. Apa? Penjualnya. Nah, jadi setiap dari kita itu pasti pernah ya. Ya kalaupun misalnya tidak melakukan di lingkungan rumah, biasanya kegiatan jual beli dilakukan di mana? Di pasar ya. Nah, kalaupun kita nggak pernah melakukan jual beli, kita juga pasti tentunya pernah mengikut atau melihat orang yang melakukan kegiatan jual beli di pasar. Nah, kenapa sih orang-orang itu melakukan kegiatan jual beli itu? Hah? Kenapa? Biar dapat uang. Ya lagi? Itu kalau yang dijual biar dapat uang. Kalau yang beli? Membeli kebutuhan ya. Nah, tentunya orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli itu, mereka pasti punya alasan ya kenapa mereka sampai melakukan kegiatan tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di pertemuan kita hari ini, di mana capaian pembelajaran kita adalah pada akhir fase D, peserta didik itu kalian mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi, peserta didik mampu memahami faktor yang mempengaruhi permintaan, dan kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, jelas sekali tadi Najwa sudah sebutkan pengertian permintaan dan penawarannya apa, karena itu juga kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yang kita lakukan ini? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan hari ini ya. Ambil tengah-tengah ya, Bang. Kabelnya berapa, Bang? Kalau tengah berapa? Kabelnya dicampur aja. Satu orang biar jelas apa deh? Penawaran. Siapa yang melakukan penawaran? Si ibunya. Si tukang belinya. Terus ada aktivitas apa lagi? Jual beli ya tentunya. Lagi? Kira-kira ketika si ibunya menawarkan apa yang ditawarkan tadi guys? Sisanya ya. Si penjualnya bilang berapa? 15. Terus si ibunya tawar 10. Yang jadinya berapa? 10.000 ya. Nah, berarti kalian udah tahu ya, maksudnya setelah menonton video tadi kalian bisa lihat ternyata di video ini ada aktivitas penawaran, kemudian di sana si ibunya nawar, kemudian disepakatilah suatu harga yang akhirnya pembeliannya terjadi gitu ya, deal. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Pertanyaan yang Ibu share di awal bahwa pertanyaan yang kedua, bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar. Nah, dari video itu Ibu mau kita berdiskusi supaya pertanyaan-pertanyaan di depan sini itu bisa terjawab. Berdiskusinya lewat apa Bu? Lewat video dan RKPD yang akan Ibu bagikan. Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya itu kelompok yang kita gunakan untuk game edukasi keluar tangga kemarin ya. Pakai kelompok lama aja. Kalau misalnya ada yang agak-agak lupa kelompoknya, jadi kelompok satunya Najwa, Ike, Deta, Dimas, Luradu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Baik, silakan duduk berdasarkan kelompok yang ada di depan. Silakan.
Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi ke depan. Kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari soalan penawaran, permintaan dan harga pasar. Kelompok 1 sudah memaparkan jawabannya dari ilustrasi aktivitas 2. Ilustrasi aktivitas 2 tadi jawaban kelompok 1 apa? Yang mempengaruhinya? Ya. Perkiraan harga di waktu yang akan datang. Kelompok lain yang punya jawaban berbeda dengan kelompok 1. Pendapatan atau penghasilan. Jumlah pendapatan atau penghasilan. Baik. Gak ada. Sama sepakat sama kelompok 1 ya? Yang baik. Oke, baik. Jadi untuk ilustrasi pertama itu ada 2 jawaban yang berbeda ya. Jawaban kelompok 1 itu adalah perkiraan harga di waktu yang akan datang. Sedangkan kelompoknya jawaban yang berbeda di kelompok 4 itu menjawab keadaan itu disebabkan oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Jadi coba kita simak bareng-bareng ya. Karena dapat cuaca yang buruk dan adanya serangan hama pada tanaman cabai, banyak petani cabai di Kabupaten Pandeglang mengalami gagal panen. Hal ini berdampak pada pasokan cabai yang ada di pasaran. Faktor yang mempengaruhi ya. Nah, seperti yang Ibu janjikan di awal bahwa di akhir pembelajaran ini kita akan melakukan asesmen pengetahuan ya. Pilihan ganda 5 soal. Ini dikerjakan secara mandiri. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu kegiatan jual beli, permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan di pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang pasar dan jenis-jenis pasar, yang mana materi itu masih ada hubungannya dengan kegiatan permintaan dan penawaran yang kita pelajari hari ini. Jadi di rumah silakan dibaca-baca materi tentang pasar dan bentuk-bentuk pasar, supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah punya pemahaman awal ya tentang materi tersebut. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Silakan, Farhan. Selamat pagi Bu Dian. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu. Iya. Lalu gimana perasaannya Bu setelah observasi kemarin? Perasaan saya sedikit lega karena pada proses pembelajaran yang saya lakukan dengan perbandingan pelajaran sebelumnya itu saya sudah mulai melihat ada sedikit perubahan pada anak-anak D7C, terutama di diferensiasi pembelajarannya. Nah lalu saat proses KBM kemarin, adakah hal baik yang Ibu rasakan atau Ibu lihat selama proses KBM berlangsung? Ada hal-hal baik yang saya lihat ya pada proses pembelajaran di 7C kemarin. Itu yang pertama, sudah terlihat peningkatan motivasi dan antusias anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus mereka juga sudah mulai terlihat aktif untuk mengerjakan diskusi pada kelompoknya masing-masing, dan mereka juga sudah mulai menikmati proses pembelajaran. Berarti sudah ada perubahan ya Bu yang Iya. Ibu rasakan selama proses KBM kemarin. Nah lalu jika dilihat kita flashback kembali ya Bu, adakah yang menurut Ibu menjadi catatan selama Ibu proses KBM kemarin yang mungkin dirasa perlu ada perbaikan untuk ke depannya Bu? Ada pastinya, terutama pada penguasaan kelas ya. Kemampuan saya untuk menguasai kelas itu masih kurang menurut saya dan masih perlu ditingkatkan lagi. Terus juga refleksi pembelajarannya
yang mungkin karena saya mengajar dilihat ya, disaksikan, disupervisi oleh Pak Dede, jadi mungkin saya agak grogi, kemudian sehingga saya itu di awal lupa untuk mempersiapkan kesiapan anak-anak itu. Jadi anak-anaknya ada yang beberapa lah yang kurang siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Boleh saya sampaikan ya Bu, yang saya lihat kemarin ya. Jadi sesuai dengan percakapan kita sebelum observasi kemarin, kalau ada dua komponen yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan. Pertama, komponen diferensiasi pembelajaran dan kompetensi sosial emosionalnya. Saya melihat pada saat proses KBM kemarin itu Ibu sudah melaksanakan diferensiasi pembelajarannya, terutama untuk diferensiasi pembelajaran secara konten maupun prosesnya. Saya lihat ada seperti ada modul ajar, kemudian ada LKPD, lalu prosesnya juga ada secara individu dan berkelompok. Saya melihat dari RPP yang saya baca, kemudian saya juga melihatkan secara langsung tuh proses pelaksanaannya. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya Bu, yang menjadi catatan saya juga. Nah lalu saya tadi melihat poin di mana penguasaan ya Bu, yang perlu ditingkatkan, penguasaan dan refleksi. Nah lalu untuk mengatasi hal tersebut, apa yang menurut Ibu dapat Ibu lakukan untuk mengatasinya? Mungkin untuk kesiapan belajar itu saya harus mengingat-ingat bahwa di awal itu saya harus mempersiapkan kegiatan belajar anak mungkin dengan memberikan atau melakukan kesepakatan kelas atau kontrak belajar supaya anak-anak juga menyadari dan tahu bahwa kita punya kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PS. Berarti Ibu rencananya mau melakukan kontrak belajar ya Bu? Iya. Ini luar biasa sekali, bagus Bu. Nah, lalu untuk ininya Bu, untuk refleksinya nanti? Untuk refleksi, nah inilah yang harus menjadi catatan saya, di mana saya harus memfasilitasi refleksi pembelajaran secara maksimal ya, karena melihat anak itu gaya belajarnya itu berbeda-beda. Jadi ada anak-anak yang punya rasa percaya diri yang kecil sekali, mereka tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya ketika diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran. Jadi untuk mengatasi ini, itu saya akan mungkin melakukan refleksinya bervariasi. Mungkin kalau misalnya anak yang kurang percaya diri untuk berbicara, itu saya minta untuk menuliskan aja refleksinya. Dan yang punya rasa percaya diri nanti bisa secara lisan, itu sih Pak. Jadi untuk refleksinya Ibu rencananya akan mencoba untuk berbagai proses ya Bu, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah lalu untuk menggapai hal tersebut ya Bu, adakah yang dapat membantu Ibu nanti untuk mewujudkannya? Untuk membantu, saya sepertinya akan minta bantuan rekan-rekan saya yang mungkin punya kemampuan untuk melakukan refleksi dan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, terutama pada penggunaan aplikasi yang bisa membuat media belajar yang menarik itu, supaya ya anak-anak tadi bisa lebih antusias mengikuti kegiatan belajar. Oke, baik Bu Dian. Lalu kapan ini Bu komitmennya untuk mewujudkan apa tadi rencana tindak lanjut yang sudah Ibu sampaikan? Kapan kira-kira akan mulai dilaksanakan? Segera mungkin Pak. Jadi selesai PTS mungkin, karena minggu ini kita PTS, setelah PTS mungkin bisa saya mulai. Oke, baik Bu. Jadi saya pun tidak sabar juga melihat bagaimana aksi selanjutnya, rencana selanjutnya, dan saya juga dapat belajar juga dari sini dengan apa yang Ibu laksanakan nanti. Semoga dapat memperbaiki atau menjadi sebuah solusi dari situasi atau permasalahan KBM yang Ibu rasakan sebelumnya Bu. Baik Bu Dian, saya simpulkan lagi ya Bu percakapan kita hari ini. Pertama, rencana tindak lanjut Ibu, nanti Ibu akan memperbaiki dari kesiapan murid ya, dengan melaksanakan mungkin di awal ditunjukkan dulu kontrak belajarnya atau ya, supaya siswa itu lebih siap lagi dan sudah lebih paham lagi dengan aturan main di pelajaran IPS tentunya. Lalu yang kedua terkait dengan refleksi. Nah ini kan memaksimalkan kembali ya refleksinya. Saya lihat kemarin sudah ada refleksinya, tapi
Bu, dia merasa masih kurang dan perlu peningkatan. Kemudian rencananya mau melaksanakan refleksi itu baik secara individu maupun baik secara tertulis maupun dikomunikasikan ya. Iya. Intinya biar tercapai semuanya. Ya, itu mungkin kesimpulan yang percakapan kita kali ini. Sudah cukup baik Bu apa yang Bu sampaikan kemarin. Saya tidak sabar juga bagaimana actionnya nanti ya Bu, segera mungkin ya Bu. Ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya Bu percakapan ini. Terima kasih Bu Dian atas waktunya dan memberikan saya kesempatan untuk dapat mengobservasi pembelajaran yang begini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak.